Dengan Ustazah Maisaro. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi Mbak pagi ini Mira yang cantik. Alhamdulillah. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. temanya menarik nih, menjadi muslim yang cerdas begitu ya Ustazah. Ya, saya Insya persilakan Allah. Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan ajak pendengar juga untuk bisa berinteraktif ngobrol sama Ustazah juga ya. Baik, Ya. silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Mira Ya, dan sama-sama. seluruh pendengar. Warzuqni rahmah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan pagi hari ini, Selasa 18 Rajab 1445 Hijriah, 30 Januari 2024 ini. Karena itulah jangan sampai kolbu kita, hati kita ini kosong dari rasa syukur pada Allah dan kering dari zikir kepada Allah, tetapi harus terus terpenuhi dengan syukur dan terbasahi lisan kita ini dengan zikir. Insya Allah, Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita, menurunkan ampunannya sampai pada akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada yang mulia, yang terkasih, guru kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah yang begitu mahal, sangat mahal, adalah kecerdasan. Dan kecerdasan ini merupakan salah satu ciri dan karakteristik muslim yang berkualitas. Salah satu citra kepribadian muslim yang sangat esensial. Dan itu adalah kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiru man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang cerdas adalah orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, merawat kecerdasan emosi dan rohani ya harus dimulai dengan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dari berbagai penyakit dan sifat-sifat yang tercela yang berdampak pada penguatan tasfiyatun qalb, yakni membeningkan kalbu dari berbagai noda-noda dosa. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang tidak menyia-nyiakan umur,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan selalu mengingat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi kondisi, yang tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu kan merupakan bekal di akhirat. Sekali lagi, orang yang cerdas adalah orang yang sempurna akalnya, yang mampu mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Yang mana yang dimaksud dengan mengoreksi diri itu adalah yang bisa menundukkan diri nih, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani amal-amal solehnya. Karena itulah merujuk dan itba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa ciri sebagai orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sifat-sifat beliau. Yang pertama adalah siddiq. Sifat siddiq ini merupakan istilah yang memiliki makna jujur dan benar. Maka selaku orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang cerdas ini bisa kita katakan wajib bersifat benar dan jujur dalam perkataan dan perbuatannya, sejalan dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1630, qala wa kana yaqulu ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribatun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan kebohongan itu membawa kepada keraguan. Contoh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 19. Allah berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Sekali lagi Rasulullah juga sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasatidu wa fi kulli ma yusabu bihil muslimun kafaratun hatan nakbati yungkabuha au syaukati yushakuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan, tempuhlah kejujuran dan perbaikilah dirimu. Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim adalah sebagai penghapus dosa, termasuk pula jika ia terantuk batu ataupun tertusuk duri. Yang kedua, fatonah adalah sikap cerdas yang merupakan salah satu yang dimiliki Rasulullah SAW, yang juga harus dimiliki seorang muslim.
Sifat fatonah ini tujuannya agar umat muslim tidak akan tersesat dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, para pendengar sekalian, seorang hamba akan bisa menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi para sahabat ini untuk bersifat fatonah. Beliau juga memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk selalu berpikir cerdas. Sebab fatonah memungkinkan seseorang akan menemukan solusi yang paling efektif untuk setiap masalah yang dihadapi di segala aspek. Inilah. Maka kita upayakan terus bagaimana menjadi muslim yang cerdas, yang jenius. Allah firmankan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab. Tertuang di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 269. Para pendengar, sifat fatonah yang dimiliki Rasulullah ini menjadi teladan seluruh umat Islam, orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila seorang muslim betul-betul lurus hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah adalah orang yang cerdas, berilmu, sehingga dia akan lebih mudah bagi mereka menentukan jalan hidup. Karena kecerdasan ilmu itu akan membawa hidup lebih terang. Selain itu, dengan sifat fatonah inilah yang akan mempengaruhi kehidupan di akhirat. Orang yang memiliki kecerdasan berpikir, maka ia memiliki kecerdasan pula dalam menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilihatnya dan ada dalam pikirannya dan di sekitarnya, dan mengimaninya. Berikutnya adalah amanah. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, itulah amanah. Bisa dikatakan juga amanah adalah titipan yang dipercayakan kepada manusia. Dan amanah ini mencakup lingkup yang luas, tidak hanya dalam agama, tetapi juga kehormatan, harta, badan dan jiwa ini, serta ilmu pengetahuan, rahasia, panca indera, dan masih banyak lagi. Tetapi inilah keadaannya, fenomena yang ada, banyak dari manusia ini tidak bisa menjalankan tugasnya karena lalai, lengah. Padahal awal sekali manusia telah sanggup bahwa mereka akan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, bahkan diilustrasikan bahwa langit, bumi, dan gunung itu tidak mampu mengembannya. Tetapi manusia yang bersedia, tetapi manusia juga yang lalai. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya.
Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim, lagi sangat bodoh. Para pendengar, sifat amanah pada diri seorang hamba itu akan muncul dari keteguhan imannya. Kalau iman seseorang kuat, seorang hamba kuat, maka ia memiliki sifat amanah pada dirinya. Sebaliknya, ya, orang yang tidak bisa memegang amanah, tentunya ini adalah bisa dikatakan tidak memiliki keimanan. Rasulullah tandaskan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan yang terakhir adalah tabligh. Secara istilah, tabligh itu merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya kepada orang lain ataupun umat muslim. Dan itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Di Al-Maidah ayat 67. Para pendengar, tabligh yang artinya menyampaikan, yang berasal dari kata balagha, artinya adalah sampai. Jadi maksud dari menyampaikan itu sendiri adalah menyampaikan segala sesuatu yang benar kepada orang lain. Tidak seperti kebanyakan sekarang ini, pagi, siang, malam, bahkan tengah malam, yang disampaikan adalah hoax, kedustaan, ketidakbenaran. Padahal tadi yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baligh ma unzila ilaika mir rabbik, adalah menyampaikan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tabligh ini sering dikaitkan dalam konteks beragama itu adalah dengan dakwah. Maka seseorang yang memiliki ilmu dan berilmu serta beriman kepada Allah akan menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah dan azab, atau bisa katakan etika, sehingga pesan yang akan disampaikan berupa kebenaran itu akan diberikan kepada orang lain sejalan dengan apa yang dilakukannya. Tidak hanya istilah kata NATO, no action, talk only. Jadi apa yang diucapkan tapi tidak ada perbuatannya. Summa na'udzubillah min dzalik. Karena itulah para pendengar sekalian, ditandaskan juga oleh Allah di surat An-Nur, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Ucapkanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul
hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Maka bila seorang hamba benar-benar taat dan keluar dari kesesatan dengan mengimani petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Karena kewajiban Rasul dan kita sebagai pelanjutnya adalah menyampaikan petunjuk dan nasihat, memberikan basyirah wa nadhirah, kabar gembira dan peringatan. Para pendengar dan sekalian yang berbahagia, senyampang masih diberi usia fa insyaallah barokah, kekuatan jiwa dan raga ini untuk menjadi orang yang beruntung dan tidak menjadi orang yang merugi dalam menyikapi segala hal dan permasalahan. Maka merujuk dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diterangkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat tadi, kita senantiasa mulai menjadi Muslim yang cerdas, tidak bersifat bodoh bahkan membodohi. Fa insya Allah keberuntungan yang akan kita dapatkan di dunia wal akhirah. Insya Allah tetap semangat, semoga senantiasa insya Allah Allah senantiasa memberi pertolongan kita, karena Allah itu innallaha ma'ana, Allah ada di sisi kita. Begitu Mbak Mira. Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi umat muslim yang tadi sudah disampaikan sama Ustazah Maisarah ya, yang cerdas begitu. Kami ajak pendengar untuk bisa ikut bergabung untuk di sesi tanya jawab pagi hari ini. Line telepon yang bisa Anda hubungi adalah di 0341495850. Kemudian untuk WA-nya di 081555560915. Saya ke penelpon pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penelpon pertama kita Pak Mustafa di Singasari. Silakan Pak Mustafa. Cocok. Ini Ustazah. Assalamualaikum Bu Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mus. Kaitannya masalah muslim yang cerdas. Ini saya ini kan katanya memilih pemimpin wajibnya. Nah, ini kan mau pemilu nih. Saya ini kok malah justru pengen golput. Duh. Maksudnya, padahal iklannya kan harus mencoblos. Ini nggak bisa ini, mungkin iklannya. Masa, saya ini kepengen golput ini karena dari paslon yang ada, saya ini belum mampu menyerap, atau saya yang kurang cerdas. Jadi semuanya itu pintar ngomongnya, semuanya itu debat itu seru, semuanya punya misi, sehingga sampai ini saya belum terilhami siapa-siapa yang ingin saya coblos. Jadi malah enggak gimana. Jadi menurut saya ini apa ini termasuk muslim yang kurang cerdas. Terus kerjaan itu kan senangnya itu ngelamun, merenung, kerja nyari duit ya susah. Ini gimana Bu? Jadi kaitannya dengan yang sekarang mau memilih pemimpin, saya justru belum kayak ibarat orang makan tuh aras-arasan, masih belum ada pilihan. Semuanya pinter ya ini kampanyenya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau nggak pinter semua nggak nyalek Pak. Oke, ke penelpon berikutnya ada Pak Daman. Ini assalamualaikum Pak Daman Huri di Blimbing. Waalaikumsalam Mbak Mira. Silakan Pak Daman. Ustazah Maisarah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jenengan sampaikan tadi gini Ustazah Maisarah ya, istilahnya kan
kalau ajaran Rasulullah itu kan apa ya, tadi keangkuhan dan macam-macamnya Rasulullah tidak tidak menjalankan, tapi jiwa kepemimpinannya yang cukup terpilih lah. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, banyak sih tokoh yang pidatonya berapi-api, kemudian eh, main diksi katanya itu cukup bagus. Saya melanjutkan Pak Mustafa tadi ya, Pak Mira ya. Ya, ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, kita ini memilih tokoh itu yang berani main mengubah kata setelah, kan gini nih 5 tahun ini kan orang ini kan mencari suara, mencari dengan berbagai janji macam-macam. Tapi setelah terpilih dia kabur, lari dari rakyat. Apa yang diaspirasikan pada waktu sebelum dia jadi, saya janji ini mau memperbaiki jalan, membuat kebijakan untuk rakyat miskin, bantuan tepat sasaran, data diperbarui. Ini pemimpin gini tuh pantas dipilih apa enggak, Ustaz Maisaroh? Yang cuma ngobrol janji, setelah jadi dijak diskusi, dijak ngomong, dijak debat aja, dijak diskusi masalah Mbak Mira ya, masalah pendidikan macam saya. Mbak Mira mungkin tahu ya dasar saya sebagai aktivis ya. Sekarang pensiun, tapi cuma mengkritisi gimana sih setelah 5 tahun rakyat ini dirayu, dilulukan supaya memilih dia, tapi nyatanya setelah 5 tahun setelah terpilih kabur. Ini kejadian. Jadi mohon maaf, jangan pilih caleg-caleg yang cuma membutuhkan kita selama 5 tahun, setelah itu diajak diskusi, ditemui ke gedung DPR, di DPRD susah untuk ditemui rakyat. Itu menurut Ustadzah gimana, Ustadzah? Terima kasih Mbak Mira, mudah-mudahan kru RRI tetap menyuarakan anti korupsi, pendidikan murah dan macam-macam, Mbak Mira ya. Baik. Salam Pak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daman Huri yang ada di Belimbing. Terima kasih. Untuk yang lain, saya ajak pendengar ya di 4958850 dan juga di 08155560915. Sembari Ustadzah nanti menjawab begitu. Yang mau kirimkan WA nanti saya bacakan. Monggo silakan Ustadzah, ada 2 pertanyaan dari Pak Mustafa yang ada di Singosari tadi terkait dengan kok bingung saya mau milih mau milih siapa gitu ya. Akhirnya pilihannya golput. Tapi yang pasti kita kan setiap hari di RRI juga mengajak para pendengar ini khususnya untuk nanti tanggal 14 Februari biar nggak golput gitu ya Ustadzah. Mudah-mudahan Pak Mustafa setelah mendengarkan jawaban dari Bu Mai bisa tidak golput lagi. Monggo silakan Ustadzah. Ya, saling berkesinambungan aja Pak Mustafa dan Pak Daman Huri ini ya. Makanya tadi perlunya di akhir bulan Januari 2 pekan menjelang kita akan menentukan hal yang berkaitan dengan bisa dikatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sebagaimana yang sudah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah itu motivasi mereka, ya. Bagaimana menyikapi segala hal yang bisa memungkinkan menemukan solusi yang efektif menghadapi, ya terutama di tanah air kita ini adalah calon-calon mana yang memiliki 4 hal tersebut. Terlihat Pak Daman Huri, Pak Mustafa, jejak rekam masing-masing itu punya jejak rekam masing-masing. Dan yang kita nilai adalah yang paling minimal. Ya, karena bagaimanapun juga nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna but Allah. Hanya Allah. Tetapi kenaifan itu yang kita nilai dari ketika itu adalah
yang minimalis, setidak-tidaknya yang pernah contoh jejak rekamnya, terutama lurusnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu dari rekaman-rekaman ini sudah ditunjukkan lewat media-media, bahkan ada yang menyembunyikannya itu supaya juga saling mempengaruhi satu yang lain, kebaikan-kebaikan seseorang itu tidak nampak. Padahal ini yang nanti akan bisa istilahnya mempengaruhi tegaknya juga negara kita. Nah, karena itulah kalau toh kemudian panjenengan masih juga merasa bingung, kayak pas dipilih kaya wingi maneh, ya makanya mungkin juga bisa yang berbeda, yang sekali lagi yang lihatlah agamanya mana, yang terlihat begitu ya paling sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukannya, baik dari hubungan keluarga sampai skala nasional, bahkan sampai skala internasional. Mana mereka yang bisa menjangkau? Seperti itu, Pak Damanhuri, Pak Mustafa. Jadi kalau ada yang terlihat memang telah menjual agamanya dengan tastaru bi ayatillahi samanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga sembako, bahkan sekarang ini jelas terang-terangan yang ada di hadapan masyarakat, sungguh miris. Itu menunjukkan bahwa kemurghilannya, menunjukkan malah kelemahannya, menunjukkan malah tidak fatonahnya sebagai calon pemimpin. Ya itu ya jelas, karena sekarang itu sudah tidak ada yang sungkan, tidak ada orangnya. Rasa malu izin itu hanya untuk meraih hawa nafsunya tadi. Ben aku oleh, nanti saya janjikan ini akan, tapi akan saya buat seperti ini. Jelas itu ya sudah, jangan dipilih. Tetapi meyakinkannya dengan pilihan, oh ternyata inilah ya Allah, bisa dengan sholat istikharah, insya Allah. Jadi kalau ikhtiar yang dilakukan oleh paslon-paslon yang terlihat lebih jujur, lebih siddiq, dan lebih amanah, maka semoga itu adalah pilihan yang benar. Kalau toh kemudian nanti pilihan kita tidak masih terkalahkan, sungguh Allah yang akan menangkannya. Kalau orang-orang lain makarullah, mereka membuat makar untuk saling menjatuhkan, wallahu khairul makirin, sungguh makarnya Allah itu lebih sempurna dari apa yang telah mereka perdayakan. Begitu Pak Damanhuri. Tetap yakin, insya Allah inna ma'al usri yusra. Kita anggap ada kesulitan, nanti Allah beri kemudahan, ada pemimpin yang betul-betul membawa negara kita kembali baldatun warabul ghafur. Oke, baik. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irwan silakan. Ini sama Mbak Mira ya. Iya dong. Saya Mira, Pak. Tetap ya ceria, masih tetap cantik. Alhamdulillah Pak Irwan. Mudah-mudahan doa selain sehat jadi istri yang solehah. Amin, amin, amin. Doanya terima kasih Pak Irwan. Doa baik kembali buat Pak Irwan. Ya, yang jelas 2004 saya masih menjomblo. Ya. Assalamualaikum Ibu Ustadzah, Ibu Hajah Maisaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang masalah zakat di sini ya. Kan diberikan salat tunaikan zakat. Di negara kita kan ada lembaga Bajnas itu kalau salah. Atau ada lembaga penerima zakat seperti lembaga. Tapi di sini Bu, realita di lapangan tidak tersentuh memenuhi sasaran. Di lingkungan aja ada lembaga penerima zakat. Hanya dipakai terus memperbaiki bangunan. Sedangkan yang hak tidak menerima. Di sini paling ngeri Bu. Banyak di lingkungan saya yang berhak menerima zakat itu, pertama kehilangan mata pencaharian, kedua kerja serabutan. Sedangkan kalau banyak sampai saking laparnya mungkin sampai dia berani pinjam uang rentenir. Nah itu yang dosa siapa Bu? Sedangkan kan sedangkan para lembaga dipakai satu lembaga, sedangkan yang berhak tidak
menerima itu perlu dipertimbangkan. Nah, keberadaan Basnas seperti apa? Belum pernah di lingkungan saya ini tersentuh menerima yang berhak menerima zakat dari Basnas atau dari lembaga-lembaga, hanya lembaga memang lembaga transparan. Ini dipakai bangunan ini. Sedangkan itu kan berarti yang memang itu orang yang miskin yang berhak menerima zakat. Bagaimana pendapat Ibu Ustadzah tentang masalah yang dosa siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Ya, karena ini adalah lembaga negara yang kalau dulu zaman Rasulullah itu Baitul Mal memang untuk digunakan kepentingan rakyat semakmur-makmurnya sampai kemudian telah tertulis di dalam sejarah yang namanya Umar bin Khattab itu langsung turun tangan langsung malam-malam mengangkut gandum untuk anak yatim dan ibu janda yang kelaparan. Nah, sekarang di tanah air kita ada Basnas. Kalau toh itu kemudian tidak sampai, ya bisa katakan ya pengelolanya itu ya oknumnya ini yang kemudian dialihkan dengan dalih yang lain-lain yang tidak mengenang kepada sasarannya. Sekali lagi adalah oknumnya itu secara skala besar ya yang membuat tetapi tidak dilaksanakan. Karena itu kalau sudah banyak penyimpangan-penyimpangan semacam ini dan jelas dengan data-data jelas, ya salah satunya makanya tadi adalah ukurannya juga termasuk Pak Mustafa Damanhuri ya, yang semacam inilah yang tidak bisa kita pilih lagi, ternyata termasuk yang tidak amanah, tidak disampaikan kepada yang berhak. Ya, diawali dari diri kita ini memang kita keluarkan pada yang berhak, kemudian di masjid juga kalau toh itu kemudian ada hal-hal semacam itu pun tetap dikeluarkan. Jangan uang itu di masjid kan banyak bangga dengan sekian juta, uangnya banyak ya, yang betul itu memang dikeluarkan. Yang sudah banyak dicontohkan di masjid-masjid yang malah saldonya nol tapi untuk kemakmuran rakyat, umat di sekitarnya. Bahkan sudah ada ATM beras. Kemudian siapa yang ngaji pagi, sholat subuh pagi, itu sudah tersedia sarapan pagi sehingga semangat untuk sholat subuh, walaupun bukan semata-mata karena datangnya adalah untuk sebungkus nasi, tetapi itulah Allah memberikan rezeki. Nah, ini yang diharapkan masjid-masjid lain itu ya yang bisa malah melebihi daripada Basnas ini, semuanya bisa terkena. Alhamdulillah itu sudah ada di Jogja dan ada di masjid-masjid lain. Semoga Malang ini juga akan bisa mengikuti dengan lebih baik. Setidaknya masih rata-rata ada yang setiap Jumat barokah, setiap Ahad pagi setelah sholat itu kalau di Sawut Jajar itu ya masih ada semacam itu. Begitu Pak Irwan. Baik, oke. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Kak. Nggih, sampun. Iya. Rahmat, nggih. Halo? Ada. Kok putus-putus ini, Pak? Iya. Gimana, Pak? Mau nanya apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo. Iya, nanya saya lama gak ketemu sama. Kemana aja, Pak? Saya pernah ngaji. Hah? Ngaji Al-Quran. Oh, alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau kayak gitu, Pak. Iya. Dimaklumi. Nggih. Begini saya kadang-kadang jadi darah saya adalah masih saya yang saya tunggu ini setiap hari Jumat memang ada ceramah berkah ya. Alhamdulillah, Mas. Tapi itu swadaya dari samaan sendiri sehingga tidak sampai mengambil kotak masjid ya, amalan di masjid itu. Alhamdulillah, orangnya sadar ya, banyak yang sadar lah. Tapi menjadi pertanyaan saya begini, kalau hari Jumat itu selalu diadakan Jumat Barokah, sedangkan kita di masjid itu mengadakan selalu mengadakan isrokan. Saya takutkan kok begini saja. Nanti kalau ke masjid takutnya isrokan tujuannya melenceng, tak nang masjid kubuk menawalah. Nah, ini bagaimana? Bila ada pemikiran seperti saya ini salah, saya mempunyai pemikiran, tapi tujuan saya
tidak mencari bungkusan itu, tapi niatan dari rumah itu adalah saya untuk sholat istiqoroh setiap Jumat dan Minggu. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Tidak ada pemikiran seperti saya ini, apakah bisa saya memikirkan hal-hal ini? Nanti kalau ada Jumat berkah bisa menyelamatkan adanya tujuan kita, tujuan kita Islam ini jangan sekarang. Diadakan ada Jumat berkah dan ada makanan juga. Ini bagaimana tentang masalah pemikiran? Apakah bisa saya berjaga-jaga untuk berhati-hati di dalam merenungkan masalah ini? Demikian Ustaz, rahmatullah penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah ikut gabung ya. Ya, dari Pak Rahman yang ada di Sukun tadi bertanya tentang kalau misalnya kita ini gimana Ustazah? Di masjid itu ada ya biasanya apa Jumat berkah gitu ya. Ya, yang penting diluruskan mungkin niatnya ya Ustaz. Ya. Jangan sampai Jadi, nanti pas mau Jumatan wah iya. kayaknya di masjid yang ini menunya biasanya lebih enak-enak gitu. Ya kembali tadi inamal a'malu binniyat, dari Jumat berkah itu menyebabkan dua hal. Satu, orang bersemangat untuk lebih berinfak, bersedekah, ya. Dan itu kan kembalinya sangunya bekal setelah kehidupan, setelah nanti mati itu adalah yang sangat luar biasa. Yang kedua juga insya Allah bersemangat. Tapi saya yakin orang-orang yang sudah terbiasa istiqomah ke masjid, ya baik pas hari Jumat ataupun yang hari-harinya sampai kemudian 5 waktu, ya itu adalah Allah memberikan ajruhum itu pahala, selain pahala yang memang buat di akhirat nanti, tetapi ya ini untuk mengisi perutnya, ya. Kecuali kalau begini, waduh wis kok kano Jumat berkah mana? Apa saya ndak oman, saya pindah saja ke lain tempat, ya itu kan, ya. Jadi tetap datang dan tetap kemudian istiqomah. Di saat itu ada santunannya atau apa tidak, ya tetap saja. Tetapi bagi seorang hamba yang ingin senantiasa berbuat baik, dan ini ada yang juga di Malang di daerah mana itu, yang dulu asalnya cuma memberi makan pada khatibnya dan takmir, tetapi kemudian melimpah jadi dibuka khusus, pada rumahnya bukan resto, tapi hanya membuka setiap hari Jumat, yang pulang sholat Jumat bisa monggo makan gratis, dan itu semakin banyak, tidak hanya beberapa orang saja pengurus dan khatib, tetapi bisa siapa yang kumanakan. Jadi inilah menyemangati untuk yang memberikan ini, dan juga bagi terutama memang kalau usaha sholat Jumat ini kan ya rada luwe Mbak ya, apalagi di panas, kemudian khutbahnya juga terkadang panjang. Nah ini saya menunggu. Nah inilah kemudian Allah memberikan rezekinya lewat itu. Tetapi sekali lagi untuk semuanya itu Pak Rohman, kembali niatannya tetap rawuh dan datang, ada Jumat berkah dan tidak. Nah itu yang menjaga niat tadi ya. Tetapi kalau kemudian wegah malih gak enek, mari terus ya kok ya ngono ae pancet ae sing diwehno ya, kemudian beralih ke tempat yang lain ya. Nah, kalau pas ndak disukai menunya ya sudah ndak ikut ambil ya, semacam itu. Jadi kembali ya seperti katakan Mbak Mira tadi, niatin nang masjid kuwi hanya untuk sebungkus itu atau sepiring nasi itu, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kan berikan yang lebih baik daripada sekedar nasi bungkus dan jajan-jajan atau kue-kue yang lain itu. Jadi seperti itu. Kembalikan niatnya karena Allah. Tetap saja istiqomah, tidak hanya Jumat itu saja, terutama adalah subuh ini, maghrib, isya, ya bahkan bisa mencapai duhur, asar. Amin. Baik. Penelpon terakhir kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mira. Mas Faris. Iya. Tumben mau terakhir ini. Gak tahu baru gabungan ini tadi. Gimana Mas Faris?
langsung aja di luar tema ya. Ya. Tentang sholat berjamaah, sholat Jumat ini kan kebetulan kan masih menunggu ceramah ya. Tiba-tiba ke bahasa kebelet tipis itu Mbak Mir. Nggak bisa ditahan, tapi ceramahnya masih belum selesai begitu. Itu diperbolehkan apa tidak begitu? Ketika ditinggal itu batal apa enggak gitu? Apa harus menunggu sampai sholat gitu, Mbak Mira? Ini cuman mau dengerin ceramah itu ya? Iya, bukan ceramahnya masih belum selesai, iya, belum sholat, iya. Oke. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris. Sekaligus Ya. saya bacakan ini pertanyaan dari pendengar. Ada 2 yang sudah ikut bergabung. Dari Pak Yudi di Singosari, syar'i, landasan selain Al-Quran dan hadis, ada ijtihad yang ditetapkan oleh para mujtahid berupa organisasi atau kelompok. Mujtahidnya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita sebaiknya sebagai umat ya menyikapi? Kadang-kadang soalnya suka bingung gitu. Dari Pak Yudi di Singosari. Kemudian satu lagi, Ustadzah, bagaimana kalau ada suami yang diingatkan untuk sholat subuh tapi marah-marah? Diingatkan untuk makan dengan tangan, marah-marah gitu ya. Apa yang harus dilakukan istri selain berdoa? Kemudian kalau wanita sudah sholat Jumat, apakah harus sholat duhur lagi? Dijawab dengan singkat, Ustadzah, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi nih, Ustadzah ya. Oh ya, semoga ini nanti diingatkan ya, Mas Faris, karena ini masih khutbah, maka boleh saja, sah-sah saja segera ke toilet dan kemudian segera berwudu lagi, kemudian diikuti sampai nanti sholat Jumat ya. Jadi mendengarkan kemudian batal karena ke toilet tidak masalah ya. Jadi sah-sah saja. Yang malah rusak itu apabila tidak ke toilet tapi berbicara baik bisik-bisik maupun keras dengan yang lain ya. Ini yang malah merusak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan yang hanya mengingatkan ojo rame, nah itu pun katut rusak ya. Jadi seperti itu Mas Faris ya. Jadi tetap saja tidak apa-apa, tetap sah sholat Jumatnya, karena memang di tengah-tengah ke toilet segera dilakukan daripada nanti pas sholat malah tidak khusyuk ya. Pak Yudi, ya jelas Quran dan hadis ini rujukan utamanya. Apabila kemudian ada kelompok tertentu yang berijtihad setelah itu, yang kemudian kita istilahnya bingung tidak pas, kembali saja rujukan utamanya di Quran hadis. Begitu jelasnya, gamblangnya, dan Rasulullah juga kemudian menambahkan hal apa saja insya Allah ada. Kembalikan itu kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga akan lebih aman, tidak memakai salah satu. Kalau toh kadang memakai madhab yang 4 pun juga tidak sama satu dengan yang lain. Tapi kalau ada yang berpedoman pada satu madhab, ya monggo-monggo saja. Tetapi rujukan utama yang lebih aman itu adalah Al-Quran dan hadis. Begitu ya Pak Yudi. Kemudian ada satu lagi tadi. Kemudian Ibunda, kalau toh memang sudah diingatkan tapi ya wis anjane hamdani koncone Gatot masih wis dikandani tetap ngotot ya. Maka itu ya sudah, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap santun melayaninya, bukan malah kemudian mengurangi pelayanan kita karena diingatkan tidak bisa. Tetap saja kita tingkatkan pelayanan kita. Semoga dengan pelayanan kita yang terbaik, menjadi istri yang terbaik untuk suami kita, kemudian hatinya akan luluh ya. Jadi seperti itu. Bu, nah ini kalau tidak bisa ditulis, direkam saja. Setiap menghadapinya pakailah apa yang dilakukan Musa kepada Fir'aun, yaitu wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Tatap matanya sambil mengingatkan dengan cara yang bijak atau walaupun dengan guyon, maka insya Allah semoga bisa meluluhkan hati sang suami yang tegak seperti karang. Insya Allah dengan pelayanan panjenengan sebagai istri yang solihah akan bisa menuntunkan. Dan seorang wanita yang sudah
sholat Jumat, insya Allah dengan diniatkan bahwa ini adalah kewajiban, ya, maka sudah tidak perlu lagi sholat duhur di rumah. Ya, jadi sudah cukup Bunda. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah Mbak Mira banyak yang beratensi lewat telepon dan beberapa ini tadi. Semoga saja semuanya dan kita adalah hamba-hamba Allah yang cerdas menyikapi segala sesuatu, termasuk di dalam pemilihan 14 Februari mendatang. Insyaallah kita akan tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sambil tidak lupa berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu memang hak, berilah kekuatan untuk bisa melaksanakan yang hak itu, kebenaran itu. Dan tunjukkanlah yang salah, yang batil itu jelas batil di hadapan kami, dan berilah kekuatan untuk menghilangkan, untuk menjauhi, tidak sampai katut dalam kebatilan itu. Ya, jadi kehidupan kita, kepemimpinan ke depan jangan sampai terjual dengan sekarung sembako sejumlah 300.000, tetapi nanti bangsa kita, negara kita menjadi carut marut. Carilah yang tetap 4 hal tadi, ya, yang fatwana, tabligh, amanah dan sidik, insya Allah masih akan kita dapat kebaikan. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami Maisyarah ini, tetapi semoga menjadi hal yang manfaat untuk semangat agar kita tidak tercela di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama Sada, matur nuwun, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maisarah untuk tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bisa kita petik hikmah dari apa yang tadi sudah disampaikan agar kita semua menjadi muslim yang cerdas. Kami akhiri untuk tausiah Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 30 Januari 2024. Sesaat lagi Malang Pagi ini akan lanjut dengan menghadirkan warta berita pagi.